akan melangkah ya ke langkah 5 poin 15 sampai 21 sesi 2 ya. Sesi 2 berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, di sini saya ada 2 cerita ya. Ada cerita A dan cerita B. Nah, ibu-ibu saya harap untuk membentuk kelompoknya dulu ya. Ini saya berikan ceritanya. Nah, ya harap dibuat kelompoknya dulu ya, digabung kelompoknya dulu. Nah, dari cerita tersebut ibu-ibu membaca dulu ya, membaca permasalahan yang ada cerita itu, baru diberikan pendapat atau kesimpulan. Ya, coba dibaca dulu ya, kelompok 1 sama kelompok 2 dibaca. Nah, di situ ya. Tiba-tiba harus datang dari program televisi sehingga membuat kita langsung memukul Agus. Nah, di sini menjerit kalau kita kesakitan, namun kita memukul Agus. sandal Apa yang sebaiknya? Ya, sudah ibu-ibu, sudah bisa diputuskan ya pendapatnya ya. Dan memikirkan akibat dan dari tindakan ini. Ya. sudah. Langsung ya, ada sini Pak, ada sini ibu. Ya, bisa setelah dibaca cerita A Ya. dan cerita B, ya coba diungkapin untuk misalnya ini ya. Ibu Evi jadi Ibu Lili, apa yang dilakukan? Ketika Agus bermain keluar rumah, dia harus memakai sandal karena kalau dia masuk rumah agar lantainya tidak kotor. Ya, benar ya. Jadinya yang dipilih bahwa pada saat bermain Agus harus ingat memakai sandal, dan pada saat masuk biar lantai tidak kotor ya. Oke. Yang kelompok 2 dapat dibaca itu bagaimana sikap Ibu Lili, karena itu kan antara adik dan kakaknya itu bertengkar. Apa ya sikap yang harus dilakukan? Ibu Lili harus nasihati Agus dengan baik. Menasehati Agus anaknya Reni. Agus dan Ita ya. Ya, Agus dan Reni anaknya. Ya, memang dalam permasalahan keluarga kita banyak sekali masalah ya. Karena anak ini memang istilahnya ada perilaku buruknya. Bagaimana kita jangan kita marah, tapi kita memperbaiki ya, memperbaiki sikap kita sebagai orang tua ya. Oke. Nah, ini adalah cara mengurangi ya perilaku buruk anak memasuki usia remaja ya. Saya jelaskan, itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak ya. Misalnya itu tadi, apabila dia tidak pakai sendal, terus tiba-tiba masuk ke rumah saat bermain, maka lantainya akan kotor ya. Nah, jadi kita harus menasihati. Yang kedua, pada saat dia nonton TV ya, bareng-bareng sama adik kakaknya bertengkar, nah kita harus menasihati ya, bukan memarahi ya, kita harus menasihati. Nah, itu ya. Yang kedua, meminta ya, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Nah, ini mungkin ibu-ibu pernah melakukan nggak di rumah ini? Minta misalnya kan kalau halaman kotor harus disapu, kan itu peraturan ya, peraturannya ya. Nah, misalnya ada piring kotor ya, kita dibantu lah oleh anak untuk mencuci. Itu ada peraturan yang skala kecil yang harus kita terapkan ke anak biar perilakunya nanti dewasa akan membekas gitu ya. Bukan karena perilaku anak ini tidak instan ya. Kita biarkan dia nakal, nanti lama-lama udah tua bisa berubah. Tidak begitu ya, coba. Karena perilaku itu harus ditanamkan dari kecil sejak dini ya. Bagaimana bisa membantu orang tua membersihkan halaman, itu perlu ditekankan sejak dini ya. Jangan sampai kita menunggu dia sudah lama, sudah tua ya. Nah, yang ketiga, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, ini yang seperti tadi ya, mungkin ada anak kita yang mungkin ada sering bermain anaknya, yang bersering bermain di rumah tetangga. Biasanya apa? Ibu-ibu biasanya apa?
misalnya anaknya ke tetangga, main gasing. nah main gasing ya, sampai lupa waktu, bisa sampai maghrib ya. Nah itu kita berikan dia kebebasan bermain, tapi dibatasi ya, jangan sampai apa namanya, lupa waktu ya. Apalagi ada pengalamannya, ayo Ibu Sir, Bu Ika ada, ayo Bu Atin. Atin ini apa pengalaman anaknya yang sering bermain, mungkin ada masalah di dalam keluarganya. Ada marah kita. Ya mungkin kan ada anaknya yang tidak telat mengerjakan PR ya, itu perlu ya kita nasihati ya. Misalnya ada PR dari sekolah langsung dikerjakan, jangan sampai pada saat pagi-pagi ya, pagi-pagi baru ingat. Nah iya kan. Sering ganti. Apalagi sekarang ini kan dia mengaji sore. Harus ngaji sore, Ya. harus di apa Harus kita namanya, kasih tahu. ya dilihat dulu ya hafalannya bagaimana gitu ya. Ya oke, baik, itu ada permasalahan di keluarga. Nah kita akan masuk ke video ya. Mohon dilihat ini, diperhatikan video ini, nanti diceritakan ya kembali apa yang ibu-ibu dapatkan dari cerita video ini ya. Sebentar dulu. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu, jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Iya, Ibu ya. Tadi sudah dilihat videonya. Nah, dari video ini apa yang bisa diambil ya pelajarannya? Bisa dijelaskan? Dewi tadi bagaimana dia sikapnya apa? Dia pergi tanpa beritahu orang tua dan minta izin ya. Nah, bagaimana sikap Bapak dan Ibu Lili? Sikapnya bagaimana? Ini Dewi dia telat datang. Nah,
cemas, terus apa lagi? Ayo. Iya, karena Khawatir. ada adiknya tadi kan ada PR, orang tuanya kan belum mengerti, makanya dia menunggu Dewi biar cepat pulang. Nah, ya. Apakah Ibu Lili dan Pak Agus Pak Agus Lili marah atau enggak itu? Sikapnya marah atau tidak? Kayaknya enggak marah. Nah, ya. Malah dia memberikan nasihat ya agar Dewi tidak pulang tidak pulang terlambat gitu ya. Dan tidak mengulangi lagi. Baik ya Ibu, terima kasih ya atas pendapatnya bahwa kita di dalam keluarga memang banyak masalah ya, ibu anak yang telat. Kita harus memberikannya nasihat ya, bukan memarahinya dan memberikan dia tanggung jawab ya. Nah, seperti tadi kan dia disuruh untuk bertanggung jawab kepada adik-adiknya juga gitu ya, membantu dia buat PR dan juga membantu ibu mencuci piring ya, itu tanggung jawab anak-anak. Jadinya harus ditanamkan sejak dini ya. Jangan sampai kita memberikan kebebasan kepada anak sedangkan dia lupa akan tanggung jawabnya di rumah ya. Itu yang perlu ditanamkan ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya.